Ada banyak. Banyak yang seperti itu. Ustaz, balik ke tadi, artinya ibu ya. Ya. Kalau ibu dan ayah artinya ibu ya. Ya. Oke, artinya seorang ibu. Tadi Ustaz juga udah mengatakan mau ayahnya seperti apa atau mau ibunya seperti apa, tapi tetap seorang ibu. Dan tetap kita harus membahagiakan orang tua kita, apapun alasannya. Nah, kalau kita tidak membahagiakan orang tua kita, atau kita kurang ajar, atau kita nggak sopan, atau kita tidak bantu, apa efeknya ke kita, Ustaz? Ya, pertama pasti hidupnya susah. Tidak mungkin Allah bahagiakan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi dia bilang kan, tapi banyak duitnya. Itu yang kamu lihat. Tapi apa kau tahu isi rahasia rumah tangganya? Ya, karena masalah kadang-kadang tidak terlihat. Ya, betul. Orang bilang, bahagia betul dalam rumah tangganya. Saya bilang, kenapa kau tahu? Dia bilang, itu Instagramnya, keren betul, peluk-pelukan. Iya, bodoh kalau dia bertengkar, dia share di Instagramnya. Ada sih. Pasti ada, bodoh namanya itu. Nah, itu dunia. Dia bilang banyak duitnya. Iya, kau tahu banyak duitnya. Tapi apa betul Allah ridha kepadanya? Ada kan orang banyak duitnya miliaran, tapi dilarang makan nasi. Karena sakit. Dilarang makan garam. Karena sakit. Dilarang makan gula. Ya kan? Diperintah sama dokter berjemur pagi-pagi. Nggak pakai baju. Nggak pakai sendal. Nggak pakai penutup apa. Apa bedanya sama gembel? Ya kan? Duit miliaran. Tapi nggak ada yang bisa dinikmati. Itu semua sudah teguran. Nah, itu dunia. Apalagi akhirat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maknanya tidak akan kau cium bau surga ketika kau durhaka sama orang tua. Bagi orang yang percaya akhirat. Bagi orang yang tidak percaya akhirat, yang hal seperti ini dia tidak pikirkan. Ya, jadi ibu adalah pintu masuknya ke dalam surga. Saya mau bicara tadi, surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Pertanyaan saya adalah, ibu yang bagaimana dulu? Kalau Betul. misalnya ada ibu yang ninggalin anaknya, yang nggak peduli sama anaknya, apakah surganya masih ada di telapak kakinya? Apa pindah ke ayahnya tuh? Tidak ada istilah pindah ke ayah. Kan siapa tahu. Ya kan? Nah, seperti sama halnya dengan bapak. Kalau ibumu durhaka, dia tidak didik kamu dengan baik, bukan urusanmu. Kenapa? Sebab darah daging kita ini adalah bagian dari orang tua. Dan saya lahir ke dunia ini karena saya mampir di rahim ibu saya. Bahkan banyak kadang-kala orang curhat, Ustadz, ibu saya kok setelah mau pikun ini cerewet, ya, suka mau dibawa jalan. Sudah berapa lama ibu? Ini sudah hampir 6 bulan Ustadz. Saya bilang, kamu baru 6 bulan begitu ibumu kok sudah ngeluh. Kamu 9 bulan dalam rahim ibumu tidak pernah ngeluh. Kamu tahu enggak waktu kau dilahirkan? Ya sudah, kalau ibumu cerewet, jadikan ladang amal. Itu hanya pada saat di kandungan, begitu ngelahirin ngerepotin. Iya. 4 tahun 5 tahun pertama kan ngerepotin. Betul. Nangis, betul. tantrum. Dan coba kau lihat itu ibu. Ini yang rasakan ibu-ibu miskin. Misalnya sudah mau disuapi, dia mau nyuap untuk makan tuh, tiba-tiba anaknya menangis. Nggak jadi tuh masuk ke mulutnya, lari ke anaknya. Kadangkala ibu berbohong untuk anaknya. Kenapa nggak makan, Mak? Saya kenyang. Sudah biasa saya makan begini. Padahal nggak punya uang. Ya. Nah, kalau cinta seperti ini lalu tidak dibalas, apalagi sampai dibalas dengan kedurhakaan, gimana Allah mau ridha dalam hidup ini? Padahal hidup ini, Bang, singkat, ringkas sekali. Yang selalu saya istilahkan, kalau kau di duniamu sengsara, kamu masih bisa punya pilihan. Saya misalnya jadi ASN, pegawai, ternyata kepala daerah saya tidak senang sama saya. Apa masih ada pilihan? Masih. Ada. Saya pensiun. Pindah. Ya. Pensiun. Ya. Saya merantau ke Malaysia. Di Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Saya balik ke Indonesia. Balik lagi. Ya. Tapi ketika masuk kubur, ada pilihan. Kecuali digusur ya. Nggak enak deh dikubur, saya keluar dulu. Nggak. Dan yang menyebabkan kalian tersiksa di alam kubur, satu diantaranya durhaka kepada orang tua. Ustaz, tapi saya penasaran nih Ustaz, dengan cerita Ustaz seperti ini, saya punya satu pertanyaan. Ustaz pernah tidak merasa mengecewakan ibu? Sepanjang saya rasa belum pernah. Oh, mungkin waktu kecil mungkin. Ya mungkin kecil, tapi itu kan kekecewaan yang tidak berbekas, ya.
Sebab saya dari kecil memang dekat dengan orang tua. Oke, tapi tadi Dari katanya kecil. mungkin waktu apa Waktu pernah mungkin waktu saya pilkada. Saya pernah ikut Pilwali Makassar. Oke, ibu nggak setuju? Ibu saya tidak setuju. Ibu saya kan itu tidak tahu apa istilah wali kota. Saya cuma bilang waktu itu saya mau jadi pejabat. Ibu saya itu tidak lancar bahasa Indonesia. Dia cuma bilang karena dia taunya dia bilang kau mau ditangkap. Dalam bahasa Bugis kan. Kenapa? Karena dilihatnya banyak pejabat yang berakhir ditangkap. Oh, banyak pejabat jadi penjahat gitu ya. Akhirnya ketangkep. Jadi waktu itu ada guru saya bawa untuk meyakinkan orang tua saya dari tinjauan agama. Kan biasanya ibu begitu, selalu melihat kita anaknya. Betul. Ini kapan, Ustaz? Saya lupa 2014 kali. Udah lama. Sudah lama. 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu. Lalu? Jadi waktu itu ibu saya akhirnya katakan ya silakan, tapi saya Tidak ridho. tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nah, itulah mungkin sehingga saya tidak. Anda kalah. Bukan kalah, Bos. Suara yang menang lebih banyak dari suara saya. Itu salah satu tips sangka baik. Iya. Jangan pernah sangka buruk dalam hidup ini. Orang yang selalu sangka buruk, hidupnya tidak akan bahagia. Sangka baik, sangka baik. Ya. Nah, pada akhirnya, Bang Deddy, saya selalu bilang bersyukur. Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Banyak selebriti, banyak olahragawan, tapi Allah tidak takdirkan seperti Bang Deddy. Nah, kenapa tuh? Coba lihat, cuma hadir seperti ini Allah kasih rezeki yang luar biasa, popularitas yang biasa. Apa Bang Deddy yang hebat? Tidak. Tapi karena Allah titipkan akal pikiran yang baik. Iya, karena akal pikiran dititipkan. Akal pikiran yang baik. Jadi itu yang patut disyukuri. Ya. Saya mensyukuri. Saya sadar sekali dengan itu. Ya, cara mensyukuri itu berbagi. Ya, cara mensyukuri itu adalah beribadah. Beribadah semampu. Dan hebatnya itu Islam, Bang Deddy, Allah mewajibkan kita tentang perintah itu sesuai kemampuan. Ya. Kamu tidak bisa berdiri, silakan duduk. Ya. Tidak bisa duduk, baring. Ya. Tidak bisa baring, isyarat. Jadi tidak dipersulit. Tidak dipersulit. Allah kasih kamu wajib kau puasa kalau kau mampu. Iya. Kalau tidak mampu, bayar fidyah. Iya, benar. Jadi perintah itu tidak berlaku mutlak. Dia disesuaikan kemampuan. Ya. Beda larangan. Berlaku mutlak. Nah, kalau larangan berlaku mutlak. Tidak boleh. Kenapa kau tidak bersinah? Tidak bisa saya dalam 1 bulan tidak bersinah. Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak ada alasan. Tidak ada kompromi. Tidak ada alasan itu. Kenapa kau kenapa mabuk? Tidak bisa saya tidak ketemu alkohol. Tidak bisa. Kenapa makan babi? Nah, itu jadi larangan berlaku mutlak. Ibadah sesuaikan kemampuan. Jadi maksudnya apa? Kalau tidak bisa ibadah 5 waktu, sholat 5 waktu, tepat waktu, karena kesibukan, Allah masih tolerir. Kau sholat duhur lah 2:30. Ya. Jangan sampai tidak. Karena kejebak macet, akhirnya waktu maghrib lewat, kau tetap sholat. Allah tahu kita lagi dalam keadaan tidak memungkinkan. Ustadz ini lagi ngomongin secara keseluruhan atau cuma ngomongin saya doang dulu? Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu. Karena tadi ada kau sholat lah itu. Memang masih malas sholat kah? Ya, kadang-kadang. Karena waktu beliau ngomong tuh kayaknya matanya ke saya gitu. Kok sholat suhur lah gitu. Saya gitu barusan tuh. Bang Deddy, bahwa saya setiap ceramah saya selalu menekankan sholat. Ya. Karena sholat adalah kunci ibadah. Jadi tidak ada kemuliaan di hadapan Allah orang tidak sholat. Ya, betul. Saya Jadi, juga belajar tuh dari jadi banyak. kalau dia tidak sholat, semua amalnya sia-sia. Ya. Sia-sia. Password dari semua ibadah kita adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat, tidak ada. Baru ya. Nah,